Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun ayah bunda berada, ya, kita bersyukur, kita memuji, ya, lisan hati kita dan gerakan aktivitas kita memuji karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, ayah bunda sekalian. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji, ya, untuk belajar. Yarfa'illahu lazina amanu minkum wa lazina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah bahwa Allah akan meninggikan, Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita ditetapkan dalam keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah berikan kita petunjuk untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berguna bagi kita dunia dan akhirat. Ayo bunda sekalian, salawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan perjumpaan dengan beliau di yaumil akhir nanti, yang sangat kita nantikan kebersamaan dengan beliau di surga Firdaus. Amin 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 ya rabbal alamin. Melanjutkan materi sebelumnya, kalau sebelumnya kita bicara mengenai kisah bagaimana seorang anak muda Rabi'ah bin Ka'ab yang memiliki misi yang sangat mulia. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu inginkan, maka Rabi'ah menjawab, jadikan agar aku tetap menemanimu di surga, gitu. Jadi misi seorang anak kecil ini adalah surga. Ya. Kemudian kita juga kemarin bicara tentang pentingnya berdoa, ya. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berhasil mencetak generasi-generasi unggul, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doanya Rabbi habli minadh shalihin, salah satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ya Allah, jadikan agar anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana doa tersebut menembus batas, baik itu jarak, ya, waktu, ya, menembus batas. Nabi Ibrahim tidak membersamai Nabi Ismail alaihissalam, ya, tetapi bagaimana jarak yang jauh tidak menghalangi terkabulnya doa karena ketulusan hati dan kekuatan pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bunda sekalian, ya, di dalam mengharapkan kesuksesan bagi anak-anak kita, bagi ananda, gitu, ya, maka bagian terpenting adalah doa kita sebagai orang tua, ya. Dan saya sangat mengharapkan, ya, kami sangat mengharapkan kebersamaan ayah bunda sekalian meskipun tidak dalam fisik tapi dalam doa. Nah, kita lanjutkan ayah bunda sekalian tentang meaningful mission, ya. Jadi bagaimana ananda nanti, bagaimana ananda kita, anak-anak kita itu memiliki misi-misi yang mulia, ya. Mereka tumbuh sebagai anak-anak yang memiliki pondasi karakter yang kuat, ya, memiliki misi mulia, memiliki pondasi karakter yang kuat, sehingga mereka akan tegar di dalam menghadapi ujian-ujian ke depan yang pastinya jauh lebih sulit dan menantang dibandingkan dengan ujian-ujian yang kita hadapi dahulu, ya. Saya ingin membawakan satu hadis saya bunda sekalian yang disampaikan hadis riwayat Ahmad dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, tujuannya adalah dunia, misinya adalah dunia, ya, misinya adalah tentang dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kemudian Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, ngerasa kurang, ya, meskipun sudah dapat rizki yang berlimpah di mata para orang, tapi dia sendiri hatinya merasa kurang, haus akan harta, haus akan jabatan, haus akan pujian, ya. Kemudian dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya, ya. Sudah dia kejar-kejar dunia, ya,
di pelupuk matanya merasa miskin, terus di hatinya merasa miskin karena di pelupuk matanya dia ngelihat orang lain kok lebih unggul, kok lebih kaya, kok lebih mapan ya, sehingga hatinya ini nggak ridho, nggak bersyukur. Padahal mungkin sudah banyak hartanya, padahal mungkin sudah tinggi jabatannya, tapi nggak pernah puas. Dan kemudian sudah dia kejar-kejar, tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Nggak akan lebih tuh ya, takdirnya segitu. Tapi kita lanjutkan kalimatnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, jadi fokusnya itu udah jauh ya, fokusnya bagaimana dia mencapai kedudukan terbaik di akhirat nanti ya, fokusnya adalah surga Firdaus, surga paling tengah bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa janji Allah? Barang siapa tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, Allah akan dihimpun tuh urusannya. Urusannya banyak terasa mudah, meskipun sibuk, ya, meskipun banyak kegiatannya, meskipun capek, tetapi Allah akan apa? Kumpulkan. Allah akan kumpulkan urusannya. Kemudian Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi Allah akan tanamkan sifat qanaah di dalam hati. Hati kita, hati Ananda ya. Kemudian dan dunia itu akan kejar-kejar dan akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Maksudnya dia nggak butuh, tapi dikejar terus. Karena dia fokus sama keahlian, karena dia fokus kepada ibadah, fokus kepada keahlian, keilmuan, akhirnya dunia itu datang. Nah dari hadis ini kita belajar bahwa rugi sekali kalau kita ya, kalau ananda kita, kalau anak-anak kita hidup hanya untuk mengejar bagian yang sedikit dari dunia. Kata Rasulullah SAW disampaikan bahwa coba teteskan celupkan air, jari kita ke dalam air laut, kemudian angkat, dan yang setetes itu, ya, yang tersisa itu bagian dari dunia. Sementara samudra luas itu adalah akhirat. Jadi ketika kita fokuskan ya tanpa kita sadari, atau ananda kita dengan pergaulannya, dengan apa yang dia tonton, dengan hegemoni yang dia saksikan tentang kesuksesan, dengan definisi kesuksesan yang salah yang tertanam di dalam hatinya dia, itu mengejar dunia, maka sejatinya dia sedang akan masuk ke dalam kemiskinan hati. Dia akan terus merasa miskin meskipun dia kaya, meskipun dia bergelimang harta, meskipun dia pangkat jabatannya itu tinggi, tapi dia akan terus merasa kurang. Bukankah banyak yang kita lihat demikian, ayah bunda sekalian? Sebaliknya, betapa banyak mereka yang terbatas dari segi finansial, tapi hatinya lapang, tapi hatinya sangat lapang ya. Tetapi kehidupannya sakinah, keluarganya tentram, adem ayem, meskipun dia terbatas dari segi harta. Dan tentunya ya banyak pula yang sangat kita inginkan pastinya. Kita dikaruniai kelapangan dunia dan juga dikaruniai kelapangan akhir. Ya bunda sekalian, kita sangat mengharapkan ya ananda kita, diri kita itu mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan. Yes, di dalam surat Al-Baqarah di ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami hasanah di dunia, berikanlah kami hasanah di akhirat, dan hindarilah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Maka ya bunda sekalian, yang terpenting ya dalam mengiringi doa anak-anak kita ya, yang terpenting untuk memulai segala sesuatu ya, perjalanan pendidikan anak-anak kita adalah apa misi yang kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita. Apa definisi yang kita tanamkan tentang kesuksesan yang harus mereka raih dalam kehidupan. Karena itu menentukan. Karena itu akan mempengaruhi mindset anak-anak kita. Karena itu akan mempengaruhi cara dia berpikir. Karena itu akan mempengaruhi cara dia mengambil keputusan. Karena itu akan mempengaruhi cara dia optimis terhadap sesuatu, dan cara dia sebaliknya akan mempengaruhi bagaimana pesimis terhadap sesuatu. Maka apa yang terbaik yang harus kita tanamkan? Apa meaningful mission yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita? Maka kita mencontoh apa yang Nabi tanamkan. Maka kita mencontoh apa yang Rasul kita tanamkan.
kepada generasi-generasi muda. Maka kita melihat pada rujukan kita. Bagi yang muslim rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia dalam surah Az-Zariyat kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka itu meaningful mission. Maka itu meaningful vision kita. Memang terlihat sederhana, ya, tetapi aplikasinya luar biasa. Sulit, dan disitulah kunci keikhlasan. Disitulah kunci kesuksesan. Kita luruskan niat, kita tanamkan pondasi keyakinan pada anak-anak kita bahwa definisi kesuksesan adalah bukan harta dunia. Meskipun dia nanti kaya, ya, meskipun kita tetap membutuhkan itu. Ya, tapi definisi kesuksesan adalah bagaimana anak-anak kita beribadah terbaik dengan cara yang Allah titipkan kepada dia, dengan bakat yang dia peroleh dari Allah SWT, dengan bakat yang dia miliki. Ya, bagaimana semua yang dia miliki itu, kemampuannya dia, kecerdasannya dia, hartanya dia, kedudukannya dia gunakan untuk mendekat dan semakin dekat dengan Allah SWT. Bukankah itu yang kita rindukan? Bukankah itu yang nanti akan membuat anak-anak kita tegar di dalam cobaan? Yang dia akan berusaha untuk keras berjuang untuk mencapai kesuksesan yang hakiki. Bukankah itu yang membuat anak-anak kita, ya, yang akan dia berdoa di tengah malam, dia bangun mendoakan kita. Ayah muda sekalian, ya, maka meaningful mission ini, bagaimana nak fokus kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa janji Allah? Ketika kita fokus itu tadi seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tujuannya dunia maka Allah janjikan yang satu, Allah akan kumpulkan itu urusan, ya. Allah akan kumpulkan urusan, Allah akan himpun urusannya, Allah akan mudahkan jalannya. Yang ingin jadi dokter Allah akan mudahkan, yang ingin jadi insinyur Allah akan mudahkan, yang ingin besok UTBK Allah akan mudahkan, yang ingin masuk Akmil, Akpol Allah akan mudahkan, sepanjang yang dia pikirkan, yang dia niatkan adalah jauh ke depan, yaitu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah diucapkan, yang berbicara belum tentu lebih piawai menjalankan. Tapi mudah-mudahan dengan sharing yang singkat ini, ya, kita bisa sama-sama belajar untuk menata niatan kita. Dan kita tanamkan, kita tata niatan anak-anak kita. Nah, bukan jabatan yang penting. Jabatan itu adalah dukungan. Itu adalah amanah. Itu adalah pemberian dari Allah untuk jadikan apa? Untuk jadikan engkau lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengajak orang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan itu. Untuk mensejahterakan banyak orang. Untuk mengajak mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fondasi yang harus kita tanamkan. Agar apa? Agar Allah tuh mudahkan jalan anak-anak kita. Tapi kalau misalkan yang tanpa sadar anak-anak kita tanamkan di dalam hati mereka, atau tanpa sadar diskusi harian kita itu adalah tentang dunia dan dunia, maka jangan salahkan anak kita. Ketika dia mengejar dunia, kemudian dia berhasil, dia sombong, na'udzubillah. Atau ketika dia gagal, dia pesimis, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Maka yang harus kita tanamkan, yang pertemuan pagi hari ini, kita harus tanamkan bahwa misi hidup kita, misi hidup anak-anak kita, apapun profesi yang akan mereka geluti ke depan, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, dan tentu butuh pertolongan Allah, ya. Karena pasangan daripada ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam surat Al-Fatihah. Pasangan dari ibadah lah minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin anak kita itu bisa meluruskan niat. Gak mungkin kita bisa meluruskan niat kecuali Allah tolong, Allah kasih hidayah masuk ke dalam hati kita. Dan mari kita minta hidayah. Mari kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, ayah bunda sekalian, tanpa bermaksud menggurui. Ya, saya belajar, ayah muda belajar, anak-anak kita belajar, dan kita terus-menerus belajar untuk menata niatan kita. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita menyandarkan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menisbatkan seluruh tujuan hidup anak-anak kita. Ya, kita tanamkan bahwa nak, kamu harus sukses, tapi kesuksesanmu harus mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu boleh kaya raya, dan silakan kamu kejar itu, tapi gunakan hartamu untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh jadi dokter, silahkan. Kamu harus gunakan keahlianmu
di bidang kedokteran untuk dekat sama Allah SWT. Tolong itu anak orang-orang miskin, ya. Bantu mereka yang berpenyakit, yang tidak punya uang misalkan. Bantu dirikan rumah-rumah sakit yang berguna untuk masyarakat. Atau kamu ingin jadi insinyur, tapi gunakan keahlianmu untuk mendekat pada Allah SWT. Jadi apapun profesi anak-anak kita, dia tahu, oh ternyata apapun yang saya lakuin harus berlandaskan niatan untuk dekat sama Allah SWT, sehingga lahir generasi muda ya bunda sekalian yang jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak generasi inginkan, jauh dari korupsi, jauh dari kemalasan, jauh dari hal-hal yang sifatnya mendegradasi kemoralan kita. Ya, mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya, dan tentunya ayah bunda sekalian jauh lebih berpengalaman dari saya sebagai orang yang fakir ilmu ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi jalan kebaikan kita semuanya. Kita tata niatan kita dan kita tata niatan anak-anak kita. Itu bagian meaningful mission. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.